Saya sangat beban dengan generasi sekarang ini, dan sesuai juga tema yang diberi untuk saya kupaskan untuk kita pada pagi ini, yaitu generasi yang mengasihi Tuhan. Itulah kerinduan kita, melihat generasi yang penerus ini memiliki kerinduan untuk Tuhan, dan juga untuk mereka terus menjadi generasi yang mengasihi Tuhan. Itu harus mulai daripada kita juga, yang untuk mewariskan iman kita kepada mereka. Ya. So, sebelum saya teruskan firman Tuhan, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Pastor Roy Agamunan, berbangsa Kelabit, ya, berbangsa Kelabit, dan saya ada seorang istri. Ini mereka, seorang istri saya Pastor Nancy, dia berbangsa Kenyah, dan kami ada dua anak, ya. Anak pertama Judah, atau dipanggil nama manja dia Juju, ya, dia berusia 4 tahun, dan yang kecil itu baru 3 bulan, ya, puji Tuhan. Yang itu Judah laki, dan yang dua ini perempuan, ya, haleluya, sepasang sudah, ya. Dan nama yang perempuan ini Theodora, ya, Theodora Aren, Judah Padan, Theodora Aren. Yang ini nama manja ini diberi oleh muda-mudi kami lah, mereka panggil dia Rara. Ya. Kenapa panggil dia Rara? Kata, bukan bunyi Korea-Koreanya, pastor, sudah, ya, oke lah, awak lah. Ya, dan puji Tuhan, kami sudah berkahwin selama berapa tahun? 2020 kami kahwin, ya, semasa COVID. Ya, cunlah saya budget sikit, ya, tidak ada kahwin besar-besaran, yang penting kahwin sah, JPN, terus diberkati oleh seorang pastor di hanya keluarga kami saja pada masa itu, ya. Dan dikaruniakan dengan 2 anak, ya. Sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan mereka tak dapat hadir bersama kita sebab baby masih kecil, istri masih menjaga mereka 2, ya. Dan saya melayani di BM Hornbill Permajaya bersama dengan Reverend Ali. Dan sebelum ini saya melayani di pelayanan bersama Pastor Robert di Kenosis selama 4 tahun, dari tahun 2021 sehingga 2024. Dan saya percaya ini adalah satu panggilan untuk saya masuk ke gereja, khususnya untuk melayani anak-anak muda, ya. Selama 4 tahun saya bersama dengan Kenosis, dalam 4 tahun itu juga saya beribadah di BM Hornbill, dan saya ada kerinduan untuk melihat bagaimana untuk bekerja sama untuk membangun pelayanan pemuda-pemudi bersama dengan gereja BM Hornbill. Dan puji Tuhan, sampai hari ini pelayanan pemuda-pemudi kita pun berkembang, dan juga berkembang di dalam iman. Itu yang penting, ya. Walaupun kita berkembang secara fizikal, secara jumlah, tetapi kalau iman tidak berkembang, ya, hanya datang gereja untuk rutin, ya, itu pun satu perkara juga yang kita kena lihat, ya. Dan puji Tuhan, dan karena Tuhan mempercayakan pelayanan kepada kita. Dan pada pagi ini kita teruskan, kita melihat, ya, untuk tema kita yang jelas sekali diberikan untuk kita pada pagi ini, yaitu generasi yang mengasihi Allah, generasi yang mengasihi Allah. Dan hari ini kita akan berbicara tentang generasi yang mengasihi Allah ini. Dan satu hal yang saya ingin kita sedarkan, ya, di mana kita lihat dunia kita dipenuhi, alright, pada masa ini dunia kita ini dipenuhi dengan nilai dan tren yang perlahan-perlahan menjauhi generasi muda kita dari kasih yang sejati daripada Tuhan. Ya, kita lihat bagaimana dunia sekarang sedang mempengaruhi anak-anak kita dengan tren-tren yang ada. Tren bukan maksudnya kereta api, ya. Tren-tren ini kita lihat apa yang sering kali berubah, baik itu daripada gaya fashion, baik itu daripada nyanyian, baik itu daripada apa yang kita lihat di media, sering kali berubah dan sering kali melonjak, kan? Level semakin naik, dan kita lihat bagaimana hal itu juga perlahan-perlahan menjauhkan anak kita daripada Tuhan. Mungkin pada usia yang muda mereka semangat melayani Tuhan, berapi-api melayani Tuhan, tetapi bila api itu tidak dijaga, hati itu tidak dijaga, mereka mulai perlahan-perlahan menjauhi persekutuan dan ibadah.
Ini yang kita sering lihat sekarang di dalam dunia anak muda. Ya, di dalam zaman kami pun kita lihat hal ini seringkali terjadi. Pada umur 12, 13, 14, 15, 16 tahun-tahun yang menyala. Tetapi ketika sudah terpengaruh oleh komuniti-komuniti yang tidak sehat, media sosial mulalah sudah meninggalkan gereja. Kerana apa? Kerana tidak menjaga hati dan juga tidak menjaga api yang menyala, semangat yang berkobar-kobar itu. Dan kita juga boleh lihat banyak anak Tuhan sekarang lebih mengenal budaya dunia daripada mengenal firman Tuhan. Itu juga satu hal. Dan kita boleh lihat sekarang budaya-budaya yang banyak menarik anak-anak kita ini adalah budaya-budaya di mana sekarang ini banyak anak muda keliru tentang siapa diri mereka, keliru tentang identiti mereka, sehingga kekeliruan ini menyentuh tentang jantina mereka, sehingga mereka tidak tahu sama ada mereka ini perempuan atau laki-laki. Walaupun mereka ada rupa dan jantina itu sendiri. Yang laki berfikir dia itu perempuan, yang perempuan fikir dia itu laki. Masalahnya adalah apabila mereka tidak kembali melihat kepada firman Tuhan, tetapi melihat kepada apa yang didedahkan oleh dunia. Apa kata dunia dengan mereka yang memiliki kekeliruan seperti ini? Dunia mengatakan, terima sajalah diri kamu seadanya. So, mereka merasa yang laki merasa dia amoy, dia jadi amoy lah. Yang amoy merasa dia jadi laki, dia mau jadi laki lah. Sehingga juga saya baca dalam beberapa waktu ini, ada juga yang mau jadi binatang. Macam mana itu? Ya, teruk sangat. Makin moden, makin canggih, tetapi manusianya makin pelik. Ya, pelik bukan yang bi ya. Alright. So kita lihat di dalam firman Tuhan yang sama-sama akan kita baca ini sebentar lagi. So kita akan lihat di sini di mana inilah perintah yang diberikan Musa untuk umat Israel, supaya mereka, generasi-generasi mereka itu dijaga, generasi-generasi mereka itu dipelihara oleh firman Tuhan, oleh hukum Taurat yang mereka pegang. So mari kita baca bersama, kita lihat di dalam ayat ini, di dalam Ulangan pasal 5 Ulangan pasal 6 ayat 5 hingga 7. Boleh kita baca bersama, nampakkah? Okey, kita baca bersama dengan suara yang kompak. Orang kata dalam 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, ini adalah perintah yang diberikan Musa kepada umat Israel pada masa itu. Ini adalah seruan supaya mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan mereka. Ya, dan kasih ini diwujudkan melalui ketaatan dan pengajaran kepada anak-anak agar iman tidak hilang dari generasi ke generasi. Ini yang Musa mau, supaya mereka tidak hilang dari radar. Mereka tidak lari daripada landasan dasar mereka ini. So intinya daripada ayat ini, Tuhan menghendaki setiap generasi untuk mengenal, mengasihi dan hidup setia kepadanya. Dan ini dimulai dari rumah di mana firman Tuhan ditanamkan setiap hari. Saudara-saudari dikasihi Tuhan, firman Tuhan bukan hanya ditanamkan pada hari Minggu sahaja, bukan hanya pada persekutuan muda-mudi sahaja, bukan pada persekutuan-persekutuan mana-mana pun, bukan hanya masa konferensi atau KKR saja, tetapi dimulai dari rumah. Amin. Dimulai dari rumah kita sendiri. Satu kali satu minggu tak cukup, harusnya hari demi hari. Karena ini adalah satu proses, ini adalah suatu pertumbuhan.
Hari ini kamu bertobat, kamu terima Tuhan, bukan bermaksud otomatik 100% kamu sempurna. Tetapi ia adalah satu proses. Hari demi hari kita disempurnakan menjadi seperti Kristus. Dan bagaimana kita disempurnakan, bagaimana kita dimurnikan, bagaimana kita dikuatkan. So itu yang akan kita lihat. Dengan tujuannya adalah supaya kita membangun generasi yang kuat, bukan generasi yang lemah. Membangun generasi yang kuat dan berdiri teguh, generasi yang memiliki daya tahan. Apa maksud daya tahan? Resilient. Supaya apapun pengaruh dunia, arus dunia yang ingin menggoncang anak-anak kita, tetapi mereka masih bertahan. Ya, sekarang ini banyak yang coba untuk menghilangkan atau mencoba anak-anak kita untuk meninggalkan iman mereka. Karena itulah penting untuk kita tanamkan nilai firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka. Mari kita lihat hal yang pertama. Saya boleh pakai ini kah? Oh, oke. Oke. So ini tema kita, generasi mengasihi Tuhan. So kasih pada Tuhan. Oke. Kasih kepada Tuhan bukan sekadar pengalaman pribadi, tetapi warisan iman yang perlu diajarkan, ditanamkan dan dihidupi agar lahir generasi yang tetap mengasihi Tuhan di tengah dunia yang berubah. Ya, di tengah dunia yang berubah. So yang pertama kita lihat di sini, generasi yang mengasihi Tuhan dimulai dari hati yang mengasihi firman-Nya. Ya, dari hati. Kalau hati itu belum dibentuk, belum diubah untuk mengasihi Tuhan, itu bukannya mudah. Ya, karena dalam firman Tuhan dalam Ulangan pasal 6 ayat 5 tadi mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan kekuatanmu. So generasi yang mengasihi Tuhan itu adalah generasi yang mencintai firman Tuhan dan menikmati hadirat Tuhan. So maksud di sini, kasih tanpa ketaatan hanyalah perasaan. Ya, dia kasih saja, kata dia kasih, tapi tidak ada tindakan. Itu hanyalah perasaan. Ya, kalau ada anak muda masa ini yang masih single, ya, kalau banyak orang kata I love you, oh saya mengasihi kamu, itu kalau tanpa tindakan, tanpa bukti, itu hanya adalah perasaan. Ya, so janganlah kejar yang tidak pasti. Oke, so kejarlah yang pasti dan yang yakin, yaitu Tuhan dalam kehidupan kamu. So, mencintai firman Tuhan maksudnya di sini, kamu ada kerinduan untuk baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Ya, kita bukan hanya sekadar baca, oke, tetapi tingkah laku kita masih sama. Seharusnya tingkah laku kita itu sama dengan apa yang kita dapat daripada firman Tuhan itu. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kita mau balas karena kita sakit hati. Tetapi firman Tuhan kata, ampunilah dia. Ya. So, apa yang harus kita buat? Kita balas dendam atau mengampuni? Kita mengampuni. Cara Tuhan ini berbeza daripada cara dunia, saudara-saudari. Karena itu dia katakan, saya datang di sini bukan membawa damai, tetapi membawa perpisahan. Membawa perpisahan maksudnya ini, yang dia bawa di dalam dunia ini adalah kerajaan Tuhan dan nilai-nilainya yang bertentangan dengan kerajaan dunia dan nilai dunia. So karena itu kita lihat belajar apa yang Yesus ajarkan kepada kita ini. Ia kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. So keinginan kita ini biasa dengan nilai-nilai dunia. Ya, gigi ganti gigi, kita biasa berbalas dan balas. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita bukan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu firman Tuhan. Karena itu, untuk kita mencintai firman Tuhan, kita bukan hanya merenungkan, tetapi kita menjadi pelakunya dan menikmati hadirat Tuhan. Bukan hanya kita tahu tentang Tuhan, ya, bukan hanya kita tahu tentang Tuhan. Orang yang tahu tentang Tuhan ini, wow, luar biasa. Ya, dia banyak tahu. Dia boleh katakan, saya banyak baca buku, saya banyak baca dari ahli teolog, saya banyak baca dari ini. Tetapi lihat buahnya, saudara-saudari. Adakah buahnya itu sesuai dengan apa yang dia belajar, apa yang katakan firman Tuhan?
Bukan hanya sekadar tahu tentang Tuhan, saudara-saudari dikasihi Tuhan, tetapi mengenalnya secara pribadi. Ya, kalau kita mengenal Tuhan, kita sentiasa mau mengenalnya dengan lebih dalam lagi. Sekadar tahu itu tidak cukup. Kita mau mengalami. Ya, we want to experience the presence of God. Karena tanpa pengalaman bersama Tuhan, kita tidak ada kesaksian. Ya, kita tidak ada kesaksian. Saya mau kongsi kesaksian yang sedikit semasa saya mengenal Tuhan. Pada tahun 2013, saya ingat itu adalah tahun yang paling, itu adalah titik rendah saya, di mana itu sudah sampai satu saat di mana Tuhan sudah kata cukup. Ya, saya meninggalkan pelayanan di gereja selama 5 tahun. Saya meronda ke sana sini, saya bikin enjoy sana sini, tapi sampai satu tahap di mana saya sudah merasa apa lagi yang dapat memuaskan saya. Saya mulai coba itu ini dan coba mencari hal yang memuaskan saya, tapi saya tidak dapat. Sehingga di satu klub malam di Miri sinilah adalah tempat tuh. So, dengan ada gelas bir di tangan saya berpikir, sampai bila lah hidup saya mau seperti ini? Disitulah Tuhan, Dia tidak memilih tempat. Mungkin bagi kita tempat itu tempat yang gelap, tempat yang jijik, yang kotor, tetapi disitulah saya menemukan Tuhan. Di saat saya menyerah, saya berkata saya tidak dapat berbuat apa lagi. Saya tidak dapat mencari apa lagi. Saya coba pada masa itu untuk enjoy sebanyak manapun, tapi yang banyak adalah rugi. Dan Tuhan berbicara dan menaruhkan kerinduan di dalam hati saya untuk kembali, untuk melayani Dia. Pada masa itu saya tidak memahami hal itu. Saya hanya cakap, sampai bila saya mau macam ni. So saya teringat apa yang membuat saya senang hati, yang membuat saya gembira. Yaitu saya ingat hal yang 5 tahun lalu di mana saya melayani di gereja. Dan pada masa itulah saya tidak cakap apa-apa lagi. Saya tinggalkan kawan-kawan saya di klub malam itu, saya pulang ke rumah. Kalau ikut rekod kita lah, pukul 3-4 pagi kita balik. Tapi pada masa itu pukul 11 atau pukul 12 malam. Mungkin patutnya saya merasa pening-pening, tapi masa itu saya tidak rasa apa-apa. Saya cuba merasa sangat lain, tapi ada suatu kekuatan yang sebelum ini saya cari untuk meninggalkan gaya hidup lama itu. Saya dapat, saya mampu. Karena walaupun mulut saya tidak kata ya kepada Tuhan, tetapi kaki saya melangkah. Saya melangkah tidak dengan kata apa-apa. Saya pulang terus. Mereka mungkin fikir saya mabuk, tapi saya mungkin mabuk Roh Kudus lah masa itu. Balik sampai rumah, mandi, dan saya tidak sabar mau pergi kerja. Disitulah dimana terjadi satu perubahan di dalam kehidupan saya. Sebelum ini sangat susah. Untuk pergi gereja pun sangat susah. Tetapi pada masa itu saya melangkah. Pada masa itulah langkah saya itu yang mengatakan ya kepada Tuhan. Dan saya akan ingat itu sampai hari ini. Karena Tuhan menemukan di tempat yang mungkin bagi kita bukan tempat yang sesuai. Tapi apabila kalau kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dimanapun situasi Anda, apapun kondisi Anda, engkau akan menemukannya. Sebab apa? Sebab firman Tuhan sudah menyatakan bagaimana hati Tuhan kita itu. Kalau kita baca di dalam perumpamaan anak yang hilang, begitulah Tuhan kita. Di saat kita tidak mencari Dia, di saat kita menolak Dia, Dia yang mengejar kita. Amen. Itulah Tuhan yang kita sembah hari ini, Yesus Kristus yang mengejar kita. Kita lari, Dia mengejar kita. Tapi saat kita berseru kepadanya di tempat yang bukan di gedung gereja ini, tapi mungkin di tempat-tempat yang lain, Dia pasti akan menemukan kamu di sana. Sebelum kamu kata apa-apa, hatimu sudah mencari Dia, Dia sudah mendapatkanmu. Itu Tuhan kita. Ya,
So menikmati hadiratnya, bukan hanya kita hanya tahu tentang Tuhan, tapi mengenalnya secara pribadi. Pengalaman dengan Tuhan itu penting. Encounter sama Yesus. So harap kesaksian ini juga memberi dorongan kepada kita semua untuk kita ada kerinduan untuk mengalami Tuhan, perjumpaan bersama Tuhan. So generasi yang mengasihi Tuhan dimulai dari hati yang diajarkan untuk mengasihi firman-Nya. So peranan kita sebagai ibu bapa, pemimpin, kamulah adalah guru pertama iman, yaitu teladan hidup. Ya, melalui doa keluarga, bacaan Alkitab harian dan teladan hidup, anak-anak kita belajar mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus. So karena itu kita juga bukan hanya menjadi teladan di gereja, di community, tetapi lebih lagi di dalam rumah Anda. Karena dari situlah anak-anak kita dapat merasakan, mengalami kasih Tuhan. So jangan kita hanya menyuruh anak-anak kita mencintai Tuhan, tetapi tunjukkan bagaimana caranya melalui kehidupan kita sendiri. Amin. Ya. So dimulai dari hati yang diajarkan. Dimulai dari hati yang mengasihi firman. Hati itu yang terlebih dahulu harus dijamah Tuhan, harus dibentuk Tuhan. Karena itulah apabila di dalam nubuatan dalam kitab Yehezkiel, di mana Tuhan janji akan melembutkan hati yang keras itu, supaya umat-umatnya kembali kepadanya. Yang Tuhan mau sentuh terlebih dahulu itu adalah hati kita, saudara-saudari. Kalau hati kita tidak benar, hati kita tidak beres, apapun yang kita lakukan hari ini, baik di dalam pelayanan, semuanya itu kita mengenakan topeng. Itu yang kita mau singkirkan. Tapi kalau hati kita benar, kalau hati kita dijamah, hati kita sudah dibentuk, kita berani dengan datang kepada Tuhan, baik pun dengan kelemahan apapun yang ada dengan kita. Sebab kita tahu bahwa hidup ini bukannya tentang kita, tapi tentang Tuhan. Amin. So, saudara-saudari, berilah hati kita sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menguasai hati kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa dari hati kita inilah terpancarnya kehidupan. Apa yang kita mau pancarkan di dalam keluarga kita, yaitu adalah kasih Tuhan. Kalau kita mau kasih Tuhan yang dipancarkan daripada di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, berilah hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. Amen. So yang kedua, tunjukkan bagaimana mencintai Tuhan melalui kehidupan kita, ya. Dan yang kedua, hidup taat kepada perintahnya. Berbicara tentang ketaatan, Ulangan pasal 6 ayat 6 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. So kasih tanpa ketaatan itu hanyalah perasaan. Oke? Itu sudah saya katakan tadi. Ini salah notas baca. Tanda kasih sejati bertuhan dan ketaatan firman Tuhan. Oke. Yesus berkata di dalam ayat ini, Yohanes pasal 14 ayat 15, dia kata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Ya. So peranan kita sebagai ibu bapa di sini menjadi cermin kasih Tuhan bagi anak-anak. Ya. So kita lihat di mana kehidupan di dalam ketaatan itu memberi contoh yang kuat. Anak-anak, pemuda-pemudi, mereka belajar menaati Tuhan bukan dari kata-kata, tetapi dari apa yang mereka lihat setiap hari. Pasti kita tahu kan apa kata-kata yang biasa orang pakai ya, yang NATO, no action talk only. Ya, artinya orang di banyak saja cakap tapi action tidak ada. Ya, begitu juga di dalam kita membangunkan generasi penerus ini. Jangan hanya kita saja paksa atau mengajar mereka untuk taat. Mereka juga melihat kita. Ya. So mereka ini belajar menaati Tuhan.
Bukan hanya baca firman Tuhan, tapi mereka melihat kehidupan kita, saudara-saudari. Karena ketaatan kita ini menjadi cermin kasih Tuhan bagi anak-anak. Ya. So, kita mau generasi kita ini mengasihi Tuhan. Kita lebih dahulu yang mengasihi Tuhan dengan mentaati perintah-perintahnya. Dan juga untuk kita mentaati perintahnya, ingat juga apa yang sudah Tuhan lakukan kepadamu. Ya. Firman Tuhan mengatakan kita mengasihi karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. So, kalau kita tahu hal itu, maka kita akan terus menyatakan itu kepada generasi-generasi kita. Ajar mereka jangan untuk membenci, ajar mereka jangan mendengki, ajar mereka untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Walaupun kita tidak sempurna, tapi kalau kita menurut perintah Tuhan, pasti anak-anak muda-mudi akan melihat kita. Mereka juga mau, ya, mewariskan iman itu. So, dunia menilai dengan pencapaian, tetapi Tuhan menilai dengan ketaatan. Ya. So, kita seperti apa yang kita lakukan pada hari ini untuk generasi kita. Kita mewariskan iman, bukan prestasi. Ya. Kita mewariskan iman, kepercayaan kita kepada Yesus itu kepada generasi muda. Bukan prestasi kita, kedudukan kita, pencapaian kita, tetapi iman. Mereka mengenal Yesus, itu yang kita wariskan kepada mereka. So, itu mulai daripada ketaatan. Mereka hanya dapat belajar ketaatan apabila kita juga mentaati Tuhan. Ya. Dan yang ketiga, generasi yang mengasihi Tuhan, ini adalah generasi yang memegang perjanjian dan kesetiaan kepada Tuhan. Ya, generasi yang memegang perjanjian dan kesetiaan pada Tuhan. Generasi ini tidak mudah goyah oleh tren dunia, karena mereka berpegang teguh pada perjanjian dan kesetiaan Tuhan. Apakah perjanjian dan kesetiaan Tuhan itu? Itu adalah mengenai tentang siapa diri mereka di dalam Tuhan. Mereka tahu bahawa janji-janji Tuhan itu ada di dalam kehidupan mereka. Mereka tahu mereka ini adalah kepunyaan, milik dan kesayangan Tuhan. Apapun dunia coba memutarbelitkan tentang pribadi mereka, mereka tetap melihat nilai mereka di dalam firman Tuhan. Bukan kata-kata orang, bukan dengan kata-kata dunia, tetapi dalam apa yang firman Tuhan katakan untuk mereka. Mereka akan memegang firman Tuhan. Bila iblis menuduh mereka bahawa engkau tidak layak di depan Tuhan, tetapi firman Tuhan, nilai yang ada di dalam mereka itu mengatakan bahawa dia terlebih dahulu memberi nyawanya kepada saya sebelum ketika saya masih berdosa. Dia memberi nyawanya kepada saya sebagai penebusan dosa. Kalau generasi kita memegang kepada nilai ini dan tahu di mana posisi mereka, apapun tren-tren dunia, apapun ajaran-ajaran sesat yang ada di luar ini coba mempengaruhi anak kita, itu tidak dapat membuat mereka goncang. Ya, sebab mereka berpegang pada janji Tuhan dan mereka akan setia, tidak kira apapun arus badai yang mereka lalui. So, generasi ini, ya, mereka mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah. Allah yang setia dari generasi ke generasi. Kalau mereka mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah, maka dari situlah kuasanya mengalir dalam kehidupan mereka. Mereka mau menyembah Tuhan. Kita tahu ada nyanyian yang seperti ini kan, ada kuasa dalam pujian, kan, ada kuasa dalam pujian. Hanya pujian kita hanya berkuasa kalau kita tahu siapa yang kita puji dan sembah.
Amen. The only time that worship has power if you know who you are worship to. Itu yang sangat penting. So generasi kita ini memegang teguh perjanjian serta kesetiaan Tuhan apabila mereka mengenal pribadi Yesus itu. Pribadi yang melepaskan, membebaskan mereka dari dosa. Pribadi yang membebaskan mereka dari segala ketagihan. Pribadi yang melepaskan mereka daripada segala kesakitan, bahkan juga pergumulan hidup. Kalau mereka mengenal siapa Tuhan yang mereka sembah, mereka akan memegang teguh dengan perjanjian Tuhan. Mereka menghargai dan mempercayai janji Tuhan. Mereka menjadi setia di dalam doa, di dalam ibadah, dan lebih lagi di dalam pengharapan. Sehebat apapun masalah dunia melanda, mereka tetap setia di dalam pengharapan kepada Yesus. Bukan meninggalkan Tuhan, bukan meragukan Tuhan, tetapi sepenuhnya beri kepercayaan kepada Tuhan yang berdaulat dan berkuasa dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak tergoda oleh kesenangan dunia yang sementara. Ya, so keluarga yang mengasihi Tuhan akan menanamkan nilai-nilai ini bila sejak awal, sejak mereka dari kecil sekolah minggu. Ya, jangan kita pandang remeh dengan pelayanan sekolah minggu, karena dari situlah mulanya benih itu akan berkembang dan berbuah. Sangat penting pelayanan sekolah minggu kita ini, saudara-saudari. Kalau kita mau melihat BM Taman Tugu Bahasa Iban ini untuk terus berkembang, untuk terus melakukan pekerjaan Tuhan, tanamlah nilai-nilai firman Tuhan ini dalam kehidupan mereka. Maukah kamu melihat anak-anak kamu di depan sini, cucu-cucu kamu, cicit-cicit kamu, di sini? Memang kita mau lihat mereka. Di saat kita mungkin hanya tinggal duduk dan tepuk tangan saja, tapi ada generasi kita yang sudah kita tanam benih itu melayani Tuhan. Walaupun kita tidak dapat pergi ke penginjilan karena kita sudah tidak kuat lagi, tetapi ada generasi-generasi yang kita sudah tanam benih firman Tuhan itu sejak sekolah minggu yang melakukan pekerjaan itu. Wah, lemah pun kita, tuai ke belakang pun kita, tapi kita tetap bersuka cita karena kita lihat hasil daripada tanaman kita, yaitu benih firman itu. Ya. Untuk pekerjaan Tuhan terus berkembang, kita senantiasa membangun generasi-generasi penerus itu. Ajar mereka, tegur mereka, dan libatkan mereka di dalam pelayanan. Karena mereka yang akan meneruskan apa yang sudah Tuhan beri kepada kita pada hari ini. Kalau saya, saudara-saudari, diberikan kepercayaan dalam kepimpinan, the first thing I will think is, di mana-manalah yang pertama kali yang saya fikir itu siapa yang akan ambil tempat saya selepas ini. Karena kepimpinan di dalam pekerjaan Tuhan ini berbeza. Ya, bukan tentang membangun empire kita, bukan membangun nama kita, tetapi memuliakan, membangun nama Tuhan dengan mempersiapkan generasi yang seterusnya lagi. Ya. So kesetiaan kepada Tuhan itu dipupuk melalui konsistensi. Tahu konsistensi harus konsisten. Ketika orang tua, ibu bapa tetap setia berdoa dan beribadah walaupun dalam kesukaran, anak-anak belajar bahwa iman sejati tidak tergantung kepada keadaan. Ya, saya selalu katakan ini. Kalau dunia tidak melihat kita orang Kristen, orang percaya ini hebat berkhotbah, hebat dalam puji sembah, megah gereja kita. Mereka tidak lihat itu. Mereka lihat adakah orang Kristen itu masih kata haleluya, masih memuji Tuhan apabila dia dilanda dengan masalah, apabila dia dilanda dengan bencana. Apakah dia masih memuji Tuhan? Apakah dia masih memuliakan Tuhan? Itu yang dunia lihat. Karena dunia tahu mereka pun boleh buat. Mereka pun ada orang yang pandai berpedoman, berpidato. Mereka pun ada pentas.
Tetapi dunia akan melihat sama ada orang Kristen itu masih Kristen, masih memuliakan Yesus apabila dia di dalam tekanan, masalah dan semuanya. Ya, begitu juga anak-anak dan generasi muda kita. Mereka akan melihat kita di dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sukar. Adakah kita tetap setia dan berdoa? Mereka akan lihat hal itu. Ya. So jangan hanya kita ajarkan tentang janji Tuhan, tetapi bimbing anak-anak kita untuk hidup setia di bawah perjanjian itu. Seperti Tuhan yang tetap setia kepada umatnya. Ya, bimbing anak-anak untuk hidup setia seperti Tuhan yang setia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau lepaskan button, bukan berarti kita macam ni. Nah, ini untuk anak muda, teruslah. Tidak. Kita harus sama-sama membimbing mereka. Ya. Di dalam pelayanan Tuhan tidak ada UUII, tapi bersama. Ya, harus ada harmonis generasi, di mana generasi yang berumur dan generasi yang muda ini bekerja sama, supaya pengalaman dalam pelayanan itu, legacy itu diturun kepada mereka. Kalau kita hanya bagi button dengan mereka dan suruh mereka lari dengan button itu, kalau button itu jatuh di separuh jalan, pasti kita akan memarah mereka, menyalahkan mereka. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan button yang mereka bawa itu, kita boleh katakan begini, "Oi, jangan terlalu cepat. Oi, jangan terlalu laju. Oi, jangan terlalu perlahan. Gerak." Kita yang sudah generasi boomers X millennial inilah yang menjadi support system mereka. Amen. Kita buat ini bersama-sama supaya sama-sama kita akan melihat pekerjaan Tuhan di dalam generasi kita. Amen. Ada satu lagi tinggal. Masih bertahan? Oke. Generasi yang mengasihi Tuhan akan memberitakan perbuatan besar Tuhan. So generasi yang mengasihi Tuhan tidak diam. Mereka bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur pasal itu salah, di dalam Mazmur dia 145 ayat 5 mengatakan, "Satu angkatan memberitakan pekerjaanmu kepada angkatan yang lain." So kita mau generasi kita ini memberitakan tentang perbuatan besar Tuhan, yaitu tentang apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Dunia sekarang mencari pengharapan, dunia sekarang mencari jawaban. Agama-agama lain mencari jalan kepada Tuhan yang benar. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa ada satu-satunya jalan. Bukan salah satu jalan, satu-satunya jalan itu kepada Bapa, yaitu lewat daripada Kristus. Karena dia sendiri yang mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tiada yang dapat dalam Inggris, dalam bahasa saya apa? Tiada dapat datang kepada Bapa melainkan melalui saya." Ya, amin. Ingat, ya. Itu ada nilai-nilai firman itu di dalam dirimu. Ada, saya bersalah, malah meningkat umur. Okay, so mereka, kitalah yang menjadi jawaban dan kebenaran itu. Baik pun ditolak, itu pasti. Baik pun diancam, itu pasti. Dan lihat apa yang jadi dengan Yesus. Lihat apa yang jadi dengan seorang yang terkenal baru-baru ini, Charlie Kirk, yang mempertahankan kebenaran di kampus sehingga ditembak mati. Kehidupan itu sama seperti Stefanus yang memberitakan tentang Injil dan juga dibunuh. Itulah nasib kita. Tapi bukan bermaksud itu sia-sia. Kadang-kadang walaupun kita ini melayani Tuhan, memenangkan jiwa, walaupun mungkin kita hanya menang 3 jiwa dalam hidup kita, tapi kalau hari ini kita dibunuh karena Injil, mungkin ramai lagi yang akan menerima Injil. Karena apa?
melihat seseorang itu sanggup mempertahankan kebenaran dan mati untuk kebenaran itu akan mempersoalkan pegangan dan kepercayaan seseorang. Ya. Bagi mereka, Yesus mati di kayu salib itu tidak masuk akal. Tapi bagi kita yang percaya dengan iman, perbuatan Yesus di kayu salib itulah yang membuat kita ini adalah umat pemenang. Amin. Yang membuat kita ini bukan lagi hidup di bawah hukum Taurat, bukan lagi hidup di bawah dosa, tetapi hidup di bawah anugerah. Kita adalah umat yang bebas. Dan bagaimana kita menggunakan kebebasan kita itu, kita menyatakan kebaikan Tuhan. Kita mengatakan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan itu dinyatakan di salib, bukan di mana-mana. That's how God shows His glory, that is on the cross, di salib itu. Peristiwa karya yang terbesar dalam hidup kita. Apa yang sudah Yesus lakukan. Sebelum ini orang tanya, what would Jesus do? WWJD, itu famous tuh tahun 90-an kami. Tetapi yang sebetul-betulnya, yang benarnya, apa yang sudah Yesus telah lakukan. What has Jesus done? Dia sudah membebaskan saya dan Anda dari dosa. Dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Itu menjadikan dia adalah Tuhan. Karena dia bangkit pada hari ketiga, hari ini kita ada di dalam gereja memuji, memuliakan Tuhan. Perhatikan nyanyian-nyanyian kita, saudara-saudari. Tidak ada yang mungkin-mungkinlah, ya. Tidak ada yang setengah-setengah, tetapi semua yang penuh dengan keyakinan. Nyanyian kemenangan. Karena itulah kita ada pada hari ini, sebab kita menyembah Tuhan yang hidup. Amen. So, peranan kita sebagai keluarga, ibu bapa, pemimpin, ceritakan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan. Dalam perjanjian lama, Tuhan setia walaupun orang Israel ini degil. Dia juga bebaskan mereka, lepaskan mereka dari Mesir. Adakah mereka terus setia? Tidak. Jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, selalu di dalam kitaran dosa itu. Tapi Tuhan tidak pernah membiarkan mereka binasa. Setiap kali Tuhan memberi setiap pahlawan, Tuhan menghantar setiap nabi, Tuhan membangunkan raja-raja. Tetapi tidak ada yang sempurna daripada Yesus, yang Tuhan sendiri datang menjadi penyelamat kita. Ya, ceritakan itu kepada anak-anak kita. Ajar itu kepada pemuda-pemuda kita, pemudi kita, supaya mereka juga akan memberitakan perbuatan besar Tuhan ini. Ajarlah mereka jalan Tuhan. Dan generasi berikut akan berdiri sebagai saksi kasih-Nya di bumi ini. So, kesaksian iman menyalakan api kasih Tuhan di generasi berikutnya. Ada amin? So, kita mau lihat generasi kita bangkit, generasi kita kuat, generasi kita mengasihi Tuhan. Kesaksian iman kita nyatakan kepada mereka. So, generasi yang mengasihi Tuhan dibentuk setiap hari, ya, bukan hari Minggu saja, bukan masa konferensi saja, tapi setiap hari. Dari hati yang mengasihi, keluarga yang taat dan teladan yang hidup. 3 perkara, ya. Hati yang mengasihi, keluarga yang taat, teladan yang hidup. So, ini ajakan saya untuk kita semua. Mari kita jadikan rumah kita itu sekolah kasih yang yang menanamkan iman dan ketaatan, ya. Kita tanamkan iman dan ketaatan di dalam hati anak kita, supaya dari generasi ke generasi kasih dan kesetiaan Tuhan itu tetap diberitakan. Ada amin? Ya. So, inilah firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita sesuai dengan tema yang diberi, ya, generasi mengasihi Tuhan. Ada berapa perkara tadi? 4, ya. 4 perkara. Yang pertama dimulai dari hati, dan yang kedua itu generasi yang mengasihi Tuhan memegang teguh perjanjian serta kesetiaan kepadanya. Dan yang ketiga
Tiga saja. Mengasihi Tuhan akan generasi mengasihi Tuhan akan memberitakan perbuatan besar Tuhan. So kiranya firman Tuhan yang disampaikan ini empat ya. Yang kedua tadi saya miss. Mengasihi Tuhan adalah generasi yang hidup taat pada beritanya. So harap empat perkara ini dapat mendorong kita, memberikan kita satu beberapa poin ini untuk membangun generasi kita ini, ya. So terima kasih kerana kepercayaan yang diberikan. Saya percaya setiap benih firman yang kita tanamkan pasti akan berkembang dan berbuah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita tunduk kepala.